Setiap manusia memiliki ujian hidupnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuannya. Sayangnya, teman-teman, iman yang melemah membuat seseorang memilih bersekutu dengan syaitan. Lantaran serangkaian mitos atau ritual dipercaya bisa menambah ketenangan jiwa, harta kekayaan secara instan, dengan jalan pintas bekerja sama dengan jin dan setan. Saat melakukan berbagai ritual itu, teman-teman, biasanya seseorang tidak lepas dari perjanjian dengan setan yang dipercaya dapat mengabulkan segala hajat dengan instan. Dalam melakukan perjanjian tersebut, tumbal atau mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti hajat yang diperoleh. Hal demikian persis dengan apa yang dialami oleh seorang pria bernama Angga. Dikutip dari laman YouTube @jodiadit, Angga adalah seorang buruh pabrik yang beralamat di Jalan Raya Bogor. Teman-teman, sebelum kakak melanjutkan kisah ini tentang seseorang yang kemudian melakukan perjanjian dengan setan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kekayaan yang secara instan, kakak berharap teman-teman kiranya untuk terus sudi mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, menghibur, serta mengedukasi teman-teman semua. Dengan men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial, teman-teman. Kakak sadari bahwa channel ini tak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa dukungan serta bantuan dari teman-teman semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan keikhlasan teman-teman. Kita langsung ke ceritanya. Angga mempunyai dua orang adik yang bernama Ayu dan Ilham. Ayu masih sekolah di SMA, sedangkan Ilham masih duduk di bangku kelas 3 SD. Ayahnya Angga, teman-teman, adalah seorang tukang kayu, sedangkan ibunya berjualan kue basah. Rumah mereka berada di sebuah daerah di pinggiran Bogor. Pendapatan dari orang tuanya Angga bisa dibilang sangatlah rendah. Sedangkan gaji Angga juga tak bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga mereka. Singkat cerita, teman-teman, di tahun 2006, ibunya Angga kemudian meninggal dunia. Semenjak ditinggal istrinya, kondisi kesehatan dari ayahnya Angga lambat laun menurun dan badannya semakin kurus. Melihat itu, akhirnya Angga dan adik-adiknya mencoba membuat terus menghibur ayahnya agar tidak larut dalam kesedihan yang mendalam sejak ditinggal dari istrinya. Setelah beberapa minggu sakit, akhirnya di minggu ketiga, kondisi ayahnya Angga berangsur sehat dan mulai bekerja seperti biasa. Tetapi teman-teman, sikap dari ayahnya ini berubah 180 derajat. Di mana saat masih ada istrinya, ayahnya Angga sangat baik serta ramah, layaknya ayah idaman. Tapi teman-teman, sepeninggal ibunya, sikap daripada ayah mereka langsung berubah total. Setiap diajak berdiskusi oleh anak-anaknya, selalu saja tidak direspon dan langsung pergi begitu saja. Aktivitas ayahnya Angga sekarang adalah setelah bangun tidur, mandi, kemudian makan, dan langsung pergi bekerja. Dan sepulang kerja, ayahnya langsung tidur, dan itu terus-menerus
dilakukan setiap harinya. Tetangga-tetangganya juga merasa kalau ayahnya Angga berubah menjadi sangat temperamental. Bahkan teman-teman, pernah suatu ketika ada tetangganya yang lewat di depan rumahnya Angga yang hendak pergi buang sampah. Tapi ternyata ada satu bungkus rokok yang jatuh tepat di depan rumah Angga. Tiba-tiba saja ayahnya Angga ini kemudian keluar memaki-maki tetangganya itu. Dan tepat 2 bulan setelah kepergian ibunya, saat Angga pulang kerja, dia melihat ayahnya itu menggendong sebuah tas yang bawaannya cukup banyak. "Bapak mau kemana? Kok bawa barang banyak banget?" tanya Angga, teman-teman. "Ada urusan sebentar, nanti aja pulang," jawab daripada ayahnya. Setelah itu teman-teman, ayahnya langsung saja pergi. Angga pun jadi bingung sekaligus khawatir dengan sikap daripada ayahnya itu. Akhirnya dia begadang sampai pagi menunggu ayahnya. Namun ayahnya itu tidak juga pulang. Setelah 2 minggu, ternyata ayahnya Angga tidak pulang juga. Angga mencoba mendatangi rumah saudaranya, tapi mereka juga tidak tahu keberadaan ayahnya itu. Setelah cukup lama menghilang teman-teman, di hari ke-42, akhirnya ayah mereka pulang. "Bapak habis dari mana? Kok perginya lama banget, Pak?" tanya Angga kepada ayahnya. "Bapak habis ada urusan. Udah, kamu doain aja urusannya beres," jawab dari sang ayah. Setelah itu, ayahnya Angga langsung pergi ke kamarnya untuk kemudian tidur. Dan beberapa hari kemudian, sekitar jam 3 pagi, Angga terbangun dari tidurnya. Dia itu mau ke kamar mandi untuk buang hajat. Pas Angga keluar dari kamar mandi teman-teman, dia kemudian mencium bau kemenyan dan juga bau melati. Angga mencoba mencari sumber dari wewangian itu. Dia sempat keluar rumah, tapi ternyata pas lagi di luar, dia merasa seperti bahwa wangi itu dari dalam rumahnya. Begitu Angga cek di depan kamar ayahnya, ternyata teman-teman, wangi kemenyan dan bunga melati itu berasal dari kamar ayahnya. Angga mencoba untuk mengetuk pintu kamar ayahnya untuk mengecek. "Pak, Bapak lagi ngapain? Kok ada wangi-wangi kayak gini, Pak?" tanya si Angga teman-teman. Namun ayahnya tidak menjawab panggilan Angga. Tapi sayup-sayup Angga mendengar ada suara obrolan yang tidak jelas dari dalam kamarnya ayahnya itu. Begitu Angga mencoba untuk menguping pembicaraan, tiba-tiba pintu rumah Angga kemudian terbanting dengan sendirinya. Dan di depan pintu itu sudah terdapat sosok pocong. Seketika Angga bisa mencium ada bau bangkai yang angsur-angsur masuk ke dalam hidungnya. Wajah dari pocong itu benar-benar hancur teman-teman. Dari salah satu matanya keluar darah, dan di jidat dari pocong itu sudah penuh dengan belatung. "Pergi dari kamar itu!" Angga mendengar ada suara yang benar-benar besar dan benar-benar menakutkan, menyuruh dia pergi dari kamar ayahnya itu. Karena ketakutan, Angga ini langsung lari ke kamar dan mengunci kamarnya. Saat di dalam kamarnya, Angga juga masih bisa mencium bau bangkai itu. Dan dia juga mendengar ada pintu yang terbuka.
itu adalah pintu ayahnya. Dan setelahnya ada suara orang yang bicara di situ. Angga tahu teman-teman, kalau itu adalah suara ayahnya. Tapi Angga tidak bisa mendengar jelas apa perkataan dari ayahnya itu. Tidak beberapa lama, Angga mendengar lagi ada pintu yang ditutup. Saking ketakutannya, Angga tidak bisa tidur sampai pagi. Dan keesokan paginya sebelum Angga ini berangkat kerja, Angga dan kedua adiknya itu dipanggil sama ayah mereka. Mulai sekarang ada peraturan di rumah ini. Di atas jam 11 malam sampai jam 3:30 pagi, apapun yang terjadi nggak boleh keluar kamar sama sekali. Kamu nggak. Kalau kamu pulang kerja di atas jam 10:30 malam, kamu mending tidur di rumah teman kamu, jangan pulang. Ayah Angga memberi instruksi kepada mereka semua. Anak-anaknya ini teman-teman sempat bertanya ke ayahnya, mengapa ada peraturan seperti itu? Tapi kemudian ayahnya tidak menjawab pertanyaan daripada ayah anak-anaknya. Begitu Angga pulang kerja dan sampai di rumah, Angga melihat kalau di depan kamarnya dan di depan kamar adiknya ada slot kunci dari luar. Jadi slot itu bisa dipakai sama ayahnya untuk mengunci anak-anaknya. Angga yang bingung ingin bertanya ke ayahnya, kenapa sikapnya seperti itu? Tapi ternyata teman-teman, ayahnya sedang tidak berada di dalam rumah. Akhirnya Angga dan Ayu menunggu ayahnya di ruang tengah, sedangkan Ilham sudah tidur. Dan sekitar jam 11 malam, Ayu sempat bertanya ke Angga, apakah langsung ke kamarnya saja, mengingat peraturan dari ayahnya itu bahwa jam 11 tidak boleh lagi mereka keluar dari kamar mereka. Angga pun kemudian menjawab ke Ayu untuk duluan masuk ke kamar, dan dia memilih untuk menunggu ayahnya dulu sampai ayahnya itu pulang. Akhirnya teman-teman, Ayu langsung masuk ke kamar dan Angga menunggu ayahnya sambil memainkan handphonenya. Dan sekitar pukul 11:30 malam, ketika Angga masih main handphone, dia seperti mendengar ada yang sedang berjalan di depan rumahnya. Pintu rumahnya terbuka teman-teman, dan ternyata itu adalah ayahnya. Tapi teman-teman, Angga pada saat itu benar-benar ketakutan lagi. Soalnya beberapa meter di belakang ayahnya, Angga melihat ada sosok pocong yang mengikuti ayahnya. Sosok pocong itu adalah sosok pocong yang sama persis dengan yang dia lihat kemarin. Tapi kali ini mulut dari pocong itu sudah penuh dengan darah. Kain kafannya juga yang sudah coklat-coklat itu terlihat ada bercak-bercak darah. Saat Angga membeku ketakutan, ayahnya ini langsung mendorong Angga masuk ke kamar. Masuk kamar cepat. Udah dibilangin gak boleh keluar kamar. Kamu bandel banget Angga. Perintah ayah Angga sambil membentak Angga. Teman-teman, ayahnya berkata seperti itu sambil mendorong-dorong Angga untuk masuk ke dalam kamarnya. Kemudian pintu kamar Angga itu langsung dikunci dari luar. Angga benar-benar shock pada saat itu. Kali ini dia juga mendengar ada suara ayahnya yang lagi berbicara. Angga kemudian menempelkan lagi kupingnya ke pintu, dan akhirnya dia bisa mendengar dengan jelas ayahnya sedang berbicara tentang apa.
Itu anakku, jangan kau ganggu mereka. Saya berjanji akan memberi darah segar besok, kata ayahnya kepada sosok pocong yang sedang berada di dalam kamar. Mendengar ayahnya berbicara seperti itu, teman-teman, Angga semakin syok dan mulai berpikir kalau ayahnya itu sudah bersekutu dengan setan. Tapi Angga memang merasa kalau ayahnya itu cukup aneh, terlebih setelah kepergiannya selama 42 hari. Dan begitu balik, ayahnya langsung cukup baik. Ayahnya bisa diajak berbicara lagi, dan adiknya sempat dibelikan sepatu baru yang cukup mahal. Teman-teman, singkat cerita, begitu besok paginya Angga mau berangkat kerja, tapi tidak begitu jauh dari rumahnya ada 3 orang bapak-bapak yang sedang mengubur sesuatu. Angga kemudian basa-basi bertanya ke bapak-bapak itu. "Ngubur apaan, Pak?" tanya Angga. "Ini 2 ayam saya ada yang potong, tapi masa dipotong doang enggak dibawa?" jawab bapak-bapak itu, teman-teman. Si Angga langsung teringat dengan omongan ayahnya semalam, di mana ayahnya kalau besok akan memberikan darah segar, dan beranggapan kalau pocong yang ia lihat semalam sudah diberi darah dari kedua ayam itu. Makanya pocong itu mulutnya penuh dengan darah. Angga pun langsung lanjut kerja, dan di kerjaannya itu dia tidak fokus karena dia memikirkan bapaknya. Singkat cerita, pas Angga pulang, Ayu menghampiri Angga. Ayu lagi nyuci, kok di baju AA di punggung dan tangannya ada darah. Emang kenapa kok berdarah? Tanya Ayu. Darah? Baju yang mana? Yang mana, Yu? Angga nanya balik. Yang semalam pakai deh kayaknya, jawab Ayu. Teman-teman, Angga langsung yakin kalau itu adalah darah ayam yang dipotong sama ayahnya buat diberi makan ke sosok pocong itu. Soalnya semalam Angga disuruh ayahnya masuk ke dalam kamar sambil didorong, dan jangan-jangan darahnya itu berasal dari tangan ayahnya. Makanya di punggung dan di tangan bajunya terkena darah. Karena penasaran dan mau membuktikan lagi, akhirnya Angga pergi main ke rumah temannya, dan sekitar pukul 1 malam Angga baru pulang ke rumahnya sambil ditemani temannya yang bernama Dimas. Pas 100 meter sebelum sampai di rumahnya, Dimas tiba-tiba ingin jatuh dari motor. Angga pun menjadi bingung, kenapa Dimas sampai ingin jatuh seperti itu. Pas ditanya teman-teman, Dimas hanya menunjuk ke atas dan tidak berani menengok. Pas Angga menengok ke atas, ternyata di atas mereka ada sosok kuntilanak yang lagi terbang mengitari mereka dan berputar-putar di atas mereka. Mereka berdua langsung tancap mengambil langkah 1000 alias lari menuju ke rumah Angga. Tapi teman-teman, selama mereka jalan, kuntilanaknya itu terus mengikuti di atas mereka. Begitu mereka berdua sudah sampai ke rumah Angga, mereka berdua sama-sama langsung berhentikan motornya, sebab mereka melihat ada satu sosok pocong di atas atap rumahnya Angga. Pocong itu semacam menjaga rumah, dan mereka semakin panik sebab di atas mereka ada kuntilanak yang terbang, dan ketika mereka mau ke rumah itu malah ada sosok pocongnya. Tapi teman-teman, dia khawatir untuk kabur,
dan tidak jadi datang ke rumahnya. Waktu itu, Angga sempat khawatir kepada kedua adik-adiknya, dan dia memberanikan diri untuk tetap masuk ke dalam rumahnya. Begitu Angga sudah di depan rumahnya itu, tiba-tiba pocong itu kemudian meloncat dari atas dan menghadang di depan pintu rumahnya. Karena sosok pocong ini benar-benar di depannya dan benar-benar dekat, akhirnya Angga ketakutan dan langsung kabur berdua dengan temannya itu. Besok paginya teman-teman, Angga yang ditemani Dimas pergi ke sebuah pesantren yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana dia bercerita tentang apa yang dialaminya itu kepada seorang kiai sebagai pemilik dari pesantren itu. Sang kiai ini lalu mengatakan kepada Angga kalau ayahnya telah melakukan persekutuan dengan setan. Kalau Angga sama adik-adiknya itu tetap tinggal di rumah itu teman-teman, mereka akan terpengaruh atau lama-lama akan dijadikan sebagai tumbal dari ayahnya. Soalnya, dari waktu ke waktu, setan-setan itu akan meminta lebih. Mungkin saja kemarin tumbalnya itu adalah ayam, kambing, sapi, dan besoknya bisa saja tumbalnya adalah seorang manusia. Dan manusia itu bisa saja adalah anak-anak dari bapaknya yang telah melakukan persekutuan dengan setan. Teman-teman, pada siang hari, Angga pulang lagi ke rumah untuk menyelamatkan adik-adiknya. Kebetulan ayahnya sedang tidak berada di rumah, sehingga dia bisa membawa kabur adik-adiknya dan mereka tinggal dulu sementara di pesantren milik kiai itu. Selama Angga tinggal di pesantren, hampir setiap malam ada penampakan baik pocong, kuntilanak, bahkan genderuwo. Akhirnya teman-teman, para santri di sana disuruh sama kiai itu untuk mengaji, untuk menangkal kiriman-kiriman tersebut. Selama di kantor pun, Angga juga sering melihat pocong yang persis dilihatnya waktu di rumahnya itu senantiasa mengikutinya, tapi tidak bisa mendekati Angga karena sudah dibentengi oleh sang kiai. Singkat cerita teman-teman, akhirnya dari waktu ke waktu penampakan-penampakan itu mulai menghilang. Angga juga sudah mendengar berita kalau ayahnya itu sekarang telah menjadi seorang dukun. Setiap malam pasti ada orang yang datang ke rumahnya, dan dari rumahnya itu banyak bau-bau kemenyan dan juga bau bunga. Tapi teman-teman, pada setahun kemudian, akhirnya ada berita kalau ayahnya ini telah meninggal dunia. Jasadnya baru ditemukan setelah 5 hari dia meninggal. Sebab teman-teman, tetangga-tetangga di situ curiga ada bau bangkai dari rumah. Begitu dicek, ternyata ayahnya ini jasadnya telah membusuk. Di dalam rumahnya juga banyak ditemukan alat-alat perdukunan dan juga jimat-jimat. Selain itu juga ditemukan ada 5 lukisan, di mana 3 lukisan sosok pocong, 1 kuntilanak, dan 1 genderuwo. Warga yakin kalau 5 sosok ini adalah sosok yang telah melakukan persekutuan dengan ayahnya Angga. Dan setelah menguburkan ayahnya,
Angga dan kedua adiknya tetap tinggal di kontrakan yang tidak jauh dari pesantren itu. Sedangkan rumah yang dijadikan sebagai tempat perdukunan oleh ayah mereka akhirnya dirobohkan, dihancurkan sama warga, dan dibiarkan rata dengan tanah. Begitulah teman-teman, tentang sebuah kisah seorang ayah yang melakukan persekutuan dengan jin, dengan setan, untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi seperti ketentraman jiwa, kekayaan yang berlimpah dengan cara instan, serta hal-hal yang duniawi lainnya. Semoga hal ini menambah referensi buat teman-teman semua menjalani hidup dan kehidupan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membawa kemudaratan, yang dapat membawa kesyirikan. Dan semoga saja cerita ini, kisah ini teman-teman, dapat mengedukasi kita semua. Semoga teman-teman suka dengan kisah ini dan senantiasa memberikan dukungan terhadap pengembangan channel ini dengan men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video atau channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Sekali lagi teman-teman, Kakak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya buat teman-teman yang telah sudi ikhlas membantu pengembangan channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas semua kebaikan dan keikhlasan teman-teman. Bahwasanya dikatakan sebagai manusia apabila kita memiliki manfaat buat manusia lain, senantiasa untuk saling membantu satu sama lainnya. Demikian teman-teman, apa yang dapat Kakak Jo bagi pada teman-teman di malam hari ini. Sekali lagi, semoga teman-teman suka dengan kisahnya. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Dan kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.